Badan usaha milik negara sudah seharusnya menjadi tonggak perekonomian nasional yang didasarkan semata-mata untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Maka konsekuensi logis pengambilan kebijakan bisnis yang dilakukan oleh BUMN haruslah mencerminkan kemaslahatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah al-ahkamu masyru'atu lil masali la yashtaratu wujudul maslahati fi kulli fardin min afrodiha bihaliha. Hukum-hukum bertujuan untuk kemaslahatan tidak disyaratkan ada kemaslahatan individu tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati serta pemerhati hukum yang menjadi penonton tayangan kali ini. Mosi perdebatan kita kali ini ialah politik hukum Islam merger Bank Syariah Indonesia, yang berarti disesuaikan merger Bank Syariah Indonesia ini dengan prinsip syariah. Hadirnya mosi perdebatan pada kali ini ialah karena terjadinya merger antara Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, yang mana telah disahkan oleh OJK pada tanggal 1 Februari tahun 2021, di mana merger Bank Syariah ini, menurut penelitian Profesor Haithman Hasan Hamzah Osta, King Abdul Aziz University pada tahun 2015 akan meningkatkan operating profit margin, net profit margin, return on the net worth, dan return on capital employed, yang berdampak ke positif terhadap ekspansi bisnis Bank Syariah dan memperkuat Bank Syariah sebagai tonggak pembiayaan infrastruktur untuk mendorong perekonomian nasional. Namun di sisi lain, sebagaimana kekhawatiran muncul dari pihak kontra atas merger yang berdampak kepada kerugian bagi masyarakat, sehingga pendapat Sekjen MUI Anwar Abbas yang menyoroti merger ketiga bank syariah tersebut yang merugikan berdampak kepada inefektivitas manajemen bank syariah. Yang di satu sisi, apakah sesuai dengan prinsip syirkah? Sehingga dilematika dari penerapan merger Bank Syariah Indonesia menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan, yang mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang dalam merealisasikan merger Bank Syariah Indonesia. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi. Pertumbuhan industri inklusif haruslah terjadi akselerasi penguatan dari penggabungan merger Bank Syariah sebagai modal utama dalam meningkatkan profitabilitas, sebagaimana yang disampaikan oleh pengamat ekonomi syariah Irfan Syauqi dalam dialektika pengembangan ekonomi syariah. Postulat tersebut mengamanahkan pada sebuah pandangan bahwa dengan adanya merger tiga bank syariah ini sejatinya memberikan kebermanfaatan hukum. Pada dasarnya, merger bukanlah suatu hal yang baru dalam perekonomian Islam, karena model seperti ini sudah terdapat dalam mekanisme syirkah. Secara etimologis, syirkah yang artinya berserikat, yaitu saling bekerja sama untuk membangun suatu usaha perniagaan. Hal ini secara jelas membenarkannya adanya praktek syirkah sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam Mu'adillatuhu. Atas landasan tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami dari posisi pro menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya sistem merger bank syariah yang akan memberikan dampak negatif hanyalah sebuah keraguan-raguan semata. Karena sistem merger bank syariah yang akan diterapkan ini sejatinya mengutamakan prinsip kehati-hatian, yaitu dengan cara memberikan ragam solusi keuangan syariah yang akan mengurangi riba, gharar, dan zalim. Tentu ini amatlah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan hukum Islam, yakni yang akan dapat mencegah mafsadat. Atau lebih secara jelas, al-yaqinu la yuzawwidu bisyak. Sesuatu yang sudah yakin dalam sebuah ibadah bermuamalah tidak akan dapat dihilangkan hanya karena keraguan. Dewan Juri yang terhormat, kami sudah melihat bahwasannya merger ini telah berhasil sebagaimana kita berkaca pada bank syariah terbesar, yaitu terjadinya proses penggabungan di Uni Emirat Arab terhadap rivalnya Norbank. Semua catatan itu pun maka terdorong pemerintah Indonesia untuk melakukan penggabungan supaya dapat mampu bersaing dengan bank konvensional dan juga masyarakat ekonomi syariah ASEAN. Namun pada problematikanya, melihat data yang dilansir oleh Komite Nasional dan Keuangan Syariah 2020,
mengenai presentasi perbankan syariah hanya menyentuh angka 6,18%. Hal ini tentu amatlah jauh dari sektor perbankan syariah. Maka dengan data tersebut terlihat jelas perekonomian Islam itu sulit dibangun ketika terjadi bercerai-berai, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, wala tatafarraqu wala tattabi'u. Janganlah kalian saling memisahkan diri yang saling membelakangi. Maksud dari kami Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya penggabungan ini sejatinya menguntungkan perekonomian bangsa. Maka gagasan yang kami usung ialah mengoptimalkan peran pemerintah dalam mentransformasi hukum Islam dalam penguatan muamalah di Indonesia, karena sejatinya umat Islam merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari negara, pemerintah, dan hukumnya. Terima kasih, salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum yang berdasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana Dewan Juri yang terhormat, makna keadilan sosial inilah yang harus diperhatikan dalam setiap urusan penyelenggaraan negara. Tidak terkecuali dalam urusan ekonomi keumatan, di mana Dewan Juri yang terhormat sebagai negara muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat, sudah seharusnya kita bersikap arif dan bijaksana dalam mengelola bank syariah, yang dalam konteks mosi kali ini, merger yang dilakukan terhadap bank syariah adalah suatu kekeliruan. Mengapa? Pertama, jika kita melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, junto Undang-Undang Perbankan Syariah secara ekspresif verbis menyatakan bahwa bank syariah melakukan pemberian piutang pada nasabah, sehingga hal tersebut jika dibenturkan dengan proses merger akan terjadi ketidakpastian hukum, dikarenakan bank sedang melakukan proses peralihan pasifa dan aktiva yang akan menyebabkan piutang beralih kepada survivor merger. Hal ini Dewan Juri yang terhormat bertentangan dengan fatwa DSN MUI yang tidak memperbolehkan adanya raisul mal dalam bentuk piutang. Kedua, penerapan merger ini menyimpang dari prinsip dasar ekonomi syariah, yakni asas keadilan yang harus memelihara hak-hak individu, di mana hal ini tidak tercermin dalam ilustrasi proses merger bank syariah yang awalnya memberlakukan pembagian nisbah secara adil, seperti 43 dan 57% untuk tenor 1 bulan, 44 dan 56% untuk 3 bulan, dan seterusnya, yang sangat jauh berbeda ketika BSI melakukan merger yang hanya membagi hasil 15 untuk nasabah dan 85% untuk pihak bank. Pengurangan hak tersebut jelas telah melanggar pasal 19C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, di mana Dewan Juri yang terhormat, sebuah bank umum syariah diharuskan untuk memberikan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan narasi afirmatif tersebutlah yang mengantarkan kita pada gagasan untuk menolak merger pada bank syariah dengan rasio desidendi telah menerobos prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang kami usung adalah dengan menerapkan akuisisi. Mengingat bahwa akuisisi tidak mengalihkan pasifa aktiva, melainkan memaksimalkan fungsi aktiva dan pasifa tersebut sehingga bermanfaat bagi kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Sebuah kaidah mengatakan ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Juga al-maslahatu hiya jalbul manfaat wa daf'ul madarah. Kemaslahatan menimbulkan manfaat dan menolak mudaratan. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi.